Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriani. Saya dari kelas 2B, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Kesehatan dalam Praktik Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi besaran, satuan, pengukuran, gelombang, dan pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Yang pertama, kita akan membahas tentang besaran. Apa sih itu besaran? Ada yang tahu? Definisi dari besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Besaran juga terdiri dari besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang pertama, kita akan bahas tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat dijabarkan dari besaran lain, seperti panjang, massa, dan juga waktu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran fisika yang diturunkan atau disusun dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan besaran turunan didapatkan dari kombinasi besaran-besaran pokok penyusunannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah pembandingan yang digunakan untuk besaran tersebut. Dapat kita simpulkan juga bahwa besaran digunakan untuk menggambarkan apa yang diukur, sedangkan satuan digunakan untuk menentukan kuantitas dari apa yang kita ukur. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang apa itu pengukuran. Jadi, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan telah ditetapkan sebagai satuan standar. Tujuannya untuk menentukan kuantitas atau mendeskripsikan tingkatan suatu objek. Selanjutnya ada ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Yang pertama itu akurasi atau ketepatan. Akurasi berfokus pada kebenaran hasil. Dalam kebidanan, akurasi memastikan bahwa data klinis yang didapat sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Dan juga kesalahan akurasi bisa berakibat fatal seperti salah diagnosis atau salah penanganan. Pentingnya akurasi, yang pertama itu menghindari diagnosis yang keliru, setelah itu memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, dan yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan klinis yang tepat. Yang kedua yaitu presisi atau ketelitian. Hal ini berfokus pada konsistensi atau keterulangan. Pengukuran yang presisi akan memberikan hasil yang sama atau hampir sama setiap kali diulang pada kondisi yang sama. Presisi penting untuk memantau perkembangan atau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Pentingnya presisi yang pertama untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diandalkan atau valid ya teman-teman. Selanjutnya, memungkinkan pemantauan tren kondisi pasien secara konsisten. Dan yang terakhir, mengurangi variasi hasil pengukuran antara bidan atau antar waktu pengukuran. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang gelombang. Secara singkat, arti dari gelombang itu adalah energi yang merambat. Pengertian dari gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan material secara permanen. Gelombang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan medium perambatannya. Adapun jenis-jenis gelombang, yang pertama berdasarkan media rambat. A. Gelombang mekanik, gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contoh, gelombang tali, mediumnya tali. Gelombang air, mediumnya air. Gelombang suara, mediumnya udara. Dan gelombang gempa, medium bumi. Selanjutnya, B. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, dan gelombang cahaya. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Pengertian dari spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua jenis radiasi elektromagnetik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang. Meliputi apa saja? Meliputi gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan cahaya dan energinya bergantung pada frekuensinya.
Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Penggunaan radiasi membantu dokter atau tenaga medis lainnya untuk melihat struktur internal tubuh tanpa pembedahan, membantu mengobati berbagai jenis penyakit kanker dan penyakit lainnya, serta membantu dalam proses pencitraan dan pemindaian untuk perencanaan perawatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Di sini saya mengambil contoh dari media radioterapi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari radioterapi. Radiasi merupakan perpindahan energi dari sumber radiasi terhadap medium lain, dan transmisi ini dapat berupa partikel atau radiasi partikel, maupun berupa gelombang atau cahaya, atau biasa disebut dengan radiasi elektromagnetik. Beberapa jenis radiasi yang dihasilkan dari atom seperti radiasi sinar tampak, sinar X, dan sinar Y dikelompokkan dalam gelombang elektromagnetik atau dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Dalam radioterapi digunakan radiasi pengion karena dapat membentuk ion atau partikel bermuatan listrik dan menyimpan energi ke sel-sel jaringan yang melewatinya. Energi tersimpan ini bisa membunuh sel kanker atau menyebabkan perubahan genetik yang mengakibatkan kematian sel kanker. Radiasi pengion adalah radiasi dengan energi tinggi yang mampu melepaskan elektron dari orbit suatu atom, yang menyebabkan terbentuknya muatan atau terionisasi. Radiasi pengion terdiri dari radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Selanjutnya kita akan membahas tujuan radioterapi. Terapi radiasi yang diberikan dapat digunakan untuk tujuan kuratif maupun paliatif. Tujuan kuratif dilakukan untuk mengeradikasi sel-sel tumor sehingga tercapai kontrol lokal yang baik. Pengobatan paliatif bertujuan untuk menghilangkan simptom tertentu sehingga kualitas hidup pasien kanker menjadi lebih baik. Misalnya untuk mengurangi nyeri pada penderita kanker, gejala obstruksi pada sindrom vena cava superior, dan perdarahan pada kasus kanker yang tidak teratasi dengan pengobatan konservatif. Selanjutnya, jenis radioterapi. Radioterapi dapat digunakan sebagai terapi kuratif, paliatif, maupun profilaksif atau preventif. Terapi kuratif biasanya berbentuk terapi tunggal untuk menyembuhkan suatu kanker. Terapi paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghilangkan gejala-gejala kanker dengan menerapkan dosis radiasi paliatif. Terapi preventif merupakan terapi yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan metastasis atau kejadian berulang melalui penerapan radioterapi. Selanjutnya, ada beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan radioterapi. Yang pertama, kanker payudara, kanker paru-paru, kanker prostat, kanker kepala dan leher, kanker otak, kanker kulit, dan kanker serviks. Lalu, apakah ada efek samping dari radiasi? Tentu saja ada ya. Jadi, efek radiasi terhadap jaringan dapat menimbulkan dua efek. Yang pertama, efek stokastik dan efek deterministik. Apa itu efek stokastik? Efek stokastik tidak bergantung dosis yang diserap, jadi tidak terdapat nilai ambang batas, dan efek ini yang dapat menyebabkan modifikasi genetik serta mencetuskan keganasan sekunder. Sedangkan efek deterministik tergantung dari dosis yang diserap, dan efek ini yang menimbulkan efek samping pada terapi radiasi. Nah, kesimpulannya, radioterapi merupakan salah satu modalitas klinis yang telah terbukti kegunaan dan peranannya dalam tata laksana kanker. Radiasi menimbulkan efek terhadap jaringan tubuh manusia melalui beberapa tahapan proses. Terdapat beberapa jenis radiasi pengion yang dapat digunakan dalam klinik. Namun, yang terbanyak digunakan adalah foton dan sinar Y. Efek samping yang terjadi pada radioterapi tergantung dari lokasi yang disinar pada radioterapi. Dalam pelaksanaannya, radioterapi memerlukan perencanaan yang sangat teliti serta pengawasan dari tenaga medis profesional. Oleh karena itu, pengetahuan tentang proses, manfaat, dan risiko radioterapi sangat penting. Tidak hanya bagi tenaga medis, tetapi juga bagi pasien dan keluarga agar dapat membuat keputusan pengobatan yang tepat.
Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai materi besaran, satuan, pengukuran, gelombang, dan pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.